Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki Akmal, semester 5 dengan NIM 211200116. Di sini saya dari kelas A akan menjelaskan atau mempresentasikan dan mengulas kembali materi dari mata kuliah Masail Fikih Siasa yang diampu oleh dosen kita yang terhormat dan yang saya cintai, yakni Bapak Abdullah Jarir, yang dengan ini tanpa rasa mengurangi rasa hormat saya akan mempresentasikan materi pada perkuliahan yang telah usai. Yang pertama yaitu ada materi tentang relasi agama dan negara. Patut kita ketahui bahwasanya memang dalam korelasi ataupun kesinambungan antara agama dan negara itu banyaklah hal-hal yang memang saling secara ini berhubungan, baik secara usuliyah maupun furu'iyahnya. Dapat dikatakan oleh beberapa ahli pun relasi antara agama dan negara, ada beberapa ahli ataupun para ulama yang berpendapat pro ataupun mendukung adanya relasi antara agama dan negara. Adapun beberapa ulama yang berargumen secara kontra tentang hubungan antara relasi agama dan negara. Di sini kita akan mengulik terlebih dahulu, yakni argumen pro ataupun argumen pendukung yang terjadi antara relasi agama dan negara. Yang pertama, hubungan agama dapat menjadi landasan moral yang kuat bagi satu negara, memberikan pedoman etika yang mendasar bagi perilaku masyarakat dan memperkuat identitas nasional. Agama sering dianggap sebagai pilar moral yang dapat dijadikan oleh sebuah negara. Jadi, dalam pendirian sebuah negara, agama merupakan pondasi dasar atas berdirinya suatu negara. Dapat diambil contoh sebagai falsafah negara Republik Indonesia, di mana pada Pancasila terdapat dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini membuktikan bahwasanya negara Indonesia pun membutuhkan yang namanya agama sebagai memperkuat ataupun perekat di dalam pembentukan suatu negara. Dan apabila ditinjau kembali, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, di mana tidak hanya terdiri oleh suatu agama ataupun ras, suku dan golongan. Akan tetapi di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam agama, suku maupun golongan. Maka dari itu patutlah didasari di dalam Pancasila sebagai falsafah negara bahwasanya dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kan berarti bahwasanya ada relasi ataupun adanya kesinambungan antara agama dan juga negara gitu. Selain itu, relasi agama dan negara juga dianggap dapat menciptakan stabilitas sosial dengan menyediakan kerangka normatif yang jelas. Beberapa negara memiliki identitas kegunaan yang kuat dan profesionalisasi ini dianggap sebagai bentuk harmoni antara nilai-nilai agama dan tata kelola negara. Seperti yang tadi saya sudah berikan contoh, yaitu pada Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendapat kontra ataupun argumen secara kontra dan tidak mendukung adanya relasi ataupun kesinambungan antara agama dan juga negara. Hubungan antara agama dalam tanda kutip Islam dan negara, bahwa tidak ada hubungan yang melekat antara agama dan negara. Berdasarkan sudut pandang ini, dengan tegas mendesak upaya untuk memanifestasikan, mengidealisasikan atau mengekang syariah di lembaga-lembaga negara. Pemikiran ini untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dengan alasan bahwa jika agama, politik dan budaya diideologikan, maka fungsinya dapat terisolasi. Sebaliknya, daripada menciptakan struktur yang lebih harmonis, ini justru dapat menyebabkan permohonan pemecahan yang ada dilakukan pada struktur atau konflik pada kelompok tertentu. Jadi contoh daripada ketidaksepakatan adanya relasi antara agama dan negara dapat dicontohkan dalam Indonesia yang seperti kita ketahui bahwasanya di dalam
sila pertama ketuhanan yang Maha Esa pun diatur secara lebih rinci bahwasanya bangsa Indonesia itu tidak memaksakan kepada warga negaranya ataupun kepada masyarakat Republik Indonesia bahwasanya setiap masyarakat harus memeluk agama tertentu. Akan tetapi bangsa Indonesia membebaskan ataupun memerdekakan seluruh masyarakat dan juga warga negara Indonesia untuk memilih secara mandiri agama mana yang ingin mereka kehendaki ataupun mereka jadikan sebagai pedoman dalam hidup. Oke, baiklah, yang selanjutnya yaitu kita beralih kepada materi yang selanjutnya, yakni mekanisme pemilihan kepala negara. Di dalam tata negara ataupun siasah, dalam hasil fikih siasah dapat diklasifikasikan beberapa cara ataupun mekanisme sebagai kita masyarakat muslim untuk memilih, masyarakat yang memeluk agama muslim untuk memilih seseorang untuk menjadi kepala negara ataupun menjadi pemimpin kita, baik itu dalam wilayah tertentu ataupun di suatu daerah. Yang pertama yaitu ada keturunan. Bagaimana kita meninjau secara keturunan mekanisme pemilihan kepala negara berdasarkan keturunan biasanya dikenal sebagai sistem monarki atau sistem pewarisan tahta. Dalam sistem ini kepala negara atau penguasa ditentukan oleh garis keturunan keluarga, kerajaan, atau bangsawan. Proses ini secara tradisional mengikuti prinsip warisan turun-temurun, di mana tahta diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikut dalam keluarga yang telah ditetapkan. Dalam masalah fikih siasah pun ada yang namanya warisan tahta dari yang diperoleh dari garis-garis keturunan, seperti mungkin yang kita ketahui contohnya di Indonesia yaitu ada di daerah istimewa Yogyakarta. Di situ masih menganut sistem monarki yang dimana tidak adanya di pemilihan kepala negara ataupun kepala daerah yang dipilih secara langsung, akan tetapi dipilihnya seorang pemimpin itu melalui mekanisme garis keturunan atau anak dari seorang pemerintah kepala negara yang sedang menjabat. Nah, selanjutnya yaitu adanya pemilihan yang dipilih secara langsung. Mekanisme pemilihan kepala negara secara langsung adalah suatu proses di mana warga negara secara langsung memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin negara. Dalam sistem ini rakyat memilih secara aktif dan menentukan siapa yang akan menjadi kepala negara mereka. Proses pemilihan kepala negara yang dipilih secara langsung melibatkan beberapa tahap yang mencakup pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Nah, dalam mekanisme ataupun teknik kali ini yaitu yang dipilih secara langsung, ketika memang mengambil contoh di Indonesia yang dimana kita akan menghadapi sebentar lagi kontestasi pemilihan umum ataupun yang lebih dikenal dengan pemilu di tanggal 14 Februari nanti 2024. Maka dari itulah salah satu contoh pemimpin yang dipilih secara langsung pun seperti itu yang ketika memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat. Para khalifah setelahnya itu mereka mengadakan sebuah musyawarah untuk menentukan siapa kiranya pemimpin yang lebih pantas untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu ada yang dinamakan dengan kudeta. Mekanisme pilihan kepala negara yang berasal dari kudeta merupakan suatu proses di mana kekuasaan pemerintah sebuah negara berubah secara tiba-tiba dan tidak sah melalui upaya militer atau kekerasan. Kudeta biasanya melibatkan kelompok militer atau fraksi dalam pemerintahan yang menggunakan kekuasaan militer untuk membuat kondisi penuh dan pemerintahan dan memungkinkan kepala negara dan memilih kepala negara yang sah. Kudeta di sini biasanya disebabkan ataupun muncul karena sebuah sistem kepala negara ataupun pemimpin negara yang memiliki sifat otoritarian atau tidak mengedepankan suara-suara ataupun keluhan yang terjadi di masyarakat. Biasanya terjadi ketika memang seorang kepala negara itu enggan untuk memenuhi kebutuhan yang terjadi di masyarakat, akan tetapi justru lebih mengedepankan
prinsip dan ego pribadi. Maka dari itu timbullah yang namanya kudeta yang diselenggarakan ataupun yang didasari oleh keresahan-keresahan yang terjadi di masyarakat. Gitu kawan-kawan. Nah selanjutnya yaitu ada ahlul hali wal aqdi. Mekanisme pemilihan kepala negara dalam konteks ahlul ahli wal aqdi, ahli musyawarah yang berarti ahli musyawarah dan pemegang perjanjian, dapat dijelaskan sebagai berikut. Ahlul ahli wal aqdi merupakan kelompok yang memiliki otoritas untuk menetapkan kepemimpinan dalam suatu negara ataupun kelompok tertentu. Mereka terdiri dari individu yang dianggap berkompeten dan memiliki keahlian tertentu dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Jadi pun dalam pemilihan ahlul ahli wal aqdi itu pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang yang dicalonkan itu harus memiliki kompetensi tertentu ataupun memiliki keahlian sebagai bahasa yang mudah dimengerti, dan mereka dipilih melalui segelintir orang yang memang cukup cakap dalam membicarakan kepemimpinan kepala negara. Seperti contohnya musyawarah yang diadakan di ruang DPR ataupun ruang persidangan, mereka pun yang memikirkan siapa kiranya pemilihan ataupun siapa kiranya pemimpin yang akan melanjutkan setelah regenerasinya itu telah habis atau masa jabatannya telah habis. Nah selanjutnya yaitu ada pertanyaan apakah demokrasi kompatibel terhadap Al-Quran? Dalam Islam terdapat prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi beberapa hal seperti musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang pertama yaitu ada asyura, musyawarah. Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran, misalnya disebut dalam Quran surat Asyura dan Al-Imran ayat 159. Musyawarah merupakan salah satu contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana telah dikisahkan dengan banyak peristiwa yang dimana memang musyawarah menjadi sunatullah gitu. Yang kedua adanya keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termaksud rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh koalisi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dan sebuah permintaan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya, antara lain dalam surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum yang kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang memang mendorong untuk kita selakunya berbuat adil. Nah selanjutnya yaitu adanya argumen Islam, partai Islam yes atau partai Islam no. Di sini kita dapat melihat dua argumen. Yang pertama itu argumen pro, yang kedua yaitu argumen kontra. Yang pertama Islam yes, partai Islam yes. Menurut Imam Al-Ghazali, agama dan politik merupakan suatu kesatuan keterikatan antara agama dan juga negara. Digambarkan dengan agama sebagai dasar atau asal tujuan, dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Maka sudah sepatutnya seorang muslim memilih para orang yang beragama Islam untuk memajukan aspirasi yang ada dalam agama Islam, dan juga menimbulkan bahasa agama dan pluralitas masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu adanya argumen kontra, Islam yes, partai Islam no. Slogan Islam yes dan partai Islam no ini membantu melawan anggapan bahwasanya orang-orang muslim yang tidak memiliki partai Islam itu dosa. Jadi menurut Cak Nur, Islam dan politik harus dipisahkan ketika pemilihan. Artinya kemungkinan memilih muslim untuk memisahkan agama Islam dan orientasi politik muslim, karena partai-partai Islam yang memang hanya mewakili umat Islam di arena politik belum mampu menyampaikan Islam yang sesungguhnya. Maka gerakan politik yang berwibawa dalam konteks ini, partai-partai politik Islam belum aspiratif dan belum bisa menimbulkan bahasa agama Islam baik dari pluralisme masyarakat, dan juga partai Islam tidak memiliki identik satu agama tertentu. Jadi yang seharusnya terjadi dalam kedua argumen ini, yaitu partai Islam yes dan juga partai Islam no, dikembalikan lagi kepada masyarakat Indonesia masing-masing ketika memang dirasa suatu partai yang
mengklaim bahwasanya dirinya itu partai Islam, kita kembalikan bahwasanya apabila memang mereka mengakui bahwasanya mereka ini partai Islam, ya seharusnya patut dicontohkan sebagaimana mereka dapat menjunjung tinggi aspirasi-aspirasi yang berasal dari agama Islam dan juga tidak mendiskriminasi orang-orang yang bukan beragama Islam. Begitu kiranya. Sekian dari saya, Marzuki Akmal. Apabila ada kurang kata ataupun salah berbicara, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada kawan-kawan semua dan juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan video ini, terutama kepada dosen saya yang terhormat yakni Bapak Abdullah Jarir. Semoga sehat selalu, panjang umur, diberkati. Cukup sekian. Wanzur man qala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.